Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto dari kelas 11 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya di sini akan menjelaskan materi aturan dasar merancang database. Aturan dasar dalam merancang database. Dalam menciptakan struktur database yang lain, maka perlu diperhatikan aturan-aturan tersebut. Berikut ini adalah yang perlu diperhatikan dalam merancang database. 1. Tabel data. Dalam database tidak boleh mengandung data ganda atau tidak boleh terjadi redundansi data. 2. Setiap tabel dalam database harus memiliki kolom yang unik. Kolom unik ini nantinya akan menjadi kunci utama pada setiap tabel di dalamnya database. 3. Merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung data yang sesuai dibutuhkan. 4. Dapat dikembangkan dengan mudah. 5. Memenuhi kebutuhan sistem sehingga sistem tersebut dapat dikembangkan dengan mudah. Tujuan dari perancangan database untuk menyajikan data dan hubungan antar data yang diperlukan oleh pemakai dan aplikasi, untuk mempermudah pemahaman informasi, untuk melengkapi model data yang mendukung transaksi-transaksi yang diperlukan, untuk mendukung proses permintaan seperti waktu respon, waktu proses, dan tempat penyimpanan. Aturan penamaan identifier. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sebuah database, tabel, dan file, yaitu penamaan identifier. Penamaan identifier database, tabel, file di MySQL bersifat case sensitif. Penamaan identifier hendaknya konsisten untuk semua tabel dan dalam suatu database dapat dengan menggunakan model lowercase, uppercase, camelcase, dan lain-lain. Nama database, tabel, dan file maksimal 64 karakter. Hindari karakter khusus karena dapat bermasalah di dalam sistem operasi yang lain. Pilih nama file yang atau kolom yang mencerminkan isi dari data yang disimpan. Teknik dasar merancang database. Inti dari perancangan database adalah bagaimana menghasilkan rancangan database yang baik. Maksudnya baik dalam segi kemudahan, pengembangan, dan berkelanjutan sehingga dapat digunakan dengan jangka waktu yang panjang. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan perancangan database. Misalnya seperti MySQL, WordPress, aplikasi sangat bagus, seperti gratis dan bisa digunakan siapa saja. Contoh hasil perancangan menggunakan MySQL, WordPress dengan konsep database, jadwal mata kuliah seperti di samping. Teknik normalisasi database. Normalisasi database merupakan sebuah upaya untuk memperoleh sebuah basis data dengan struktur yang baik, yaitu dengan cara menerapkan sejumlah aturan pada tiap-tiap agar ruang penyimpanan efisien. Istilah normalisasi dapat disederhanakan menjadi memecah relasi menjadi beberapa tabel untuk mendapatkan database yang optimal. Berikut ini normalisasi database jadwal mata kuliah sederhana, namun setidaknya hal ini diimplementasikan ke dunia kerja dan memang ini terlihat pekerjaan yang sepele karena masih memiliki sedikit tabel saja. Namun Anda akan dipusingkan jika Anda sama sekali tidak mengerti normalisasi database apabila pekerjaan Anda memiliki tabel yang banyak sekali. Berikut ini contoh normalisasi database sederhana seperti di samping. Tetapi apabila ditambah beberapa data di dalamnya. Dari di atas sebenarnya tidak ada yang salah karena memang dari hasil outputnya akan menghasilkan seperti tabel di atas. Namun dari sisi duplikasi data pada informasi nama dan nick, jelas ini tidak efisien apabila dijadikan satu tabel seperti di atas. Bagaimana jika data akan terus bertambah? Itu kenapa diperlukan normalisasi. Lalu bagaimana cara normalisasi tabel di atas? Sebelumnya mari kita analisis terlebih
bagaimana tabel ini terbentuk dan apa saja objek yang tidak berkaitan dengan ini detail. Nik dan nama adalah objek mahasiswa atau orang. Makul adalah objek pelajaran materi. Kelas adalah objek tempat. Ketika jenis objek di atas tidak saling berkaitan, masing-masing seharusnya memiliki informasi mengenai kriterianya, sehingga apa yang harus diubah adalah membuat tabel untuk masing-masing objek tersebut seperti di bawah ini. Dari hasil pemecahan ketiga tabel tersebut, kita hanya perlu satu tabel lagi untuk menjadi penghubung. Anggap saja tabel tersebut bernama jadwal mata kuliah, di mana di dalam tabel jadwal mata kuliah tersebut hanya menyimpan nilai kunci masing-masing tabel. Berikut ini susunan lengkap tabel setelah dilakukan normalisasi seperti di samping. Dari relasi tabel di atas terlihat sudah lengkap. Untuk disusun menjadi kumpulan tabel awal, lihat perbedaannya setelah dilakukan normalisasi. Tentu cara ini telah efisien ketimbang kita hanya menggunakan satu tabel yang datanya menjadi satu. Itu akan menjadikan database sangat berat sekali nantinya apabila data yang ingin dikelola sangat